Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taswin, mahasiswa dari Universitas Sulawesi Barat, program studi agribisnis dengan NIM A01222061 dari kelas C. Oke, baik. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan penyuluhan dengan mengangkat tema teknis budidaya dan perawatan tanaman kelapa. Oke, langsung saja. Teknis budidaya tanaman merupakan salah satu rangkaian proses agribisnis suatu perkebunan, termasuk perkebunan dan penanaman kelapa. Pada dasarnya, teknik budidaya mengombinasikan antara sifat morfologis yang berbeda pada tanaman dengan faktor lingkungan, sehingga tanaman dapat tumbuh dan mampu menghasilkan secara optimal. Oke, selanjutnya berikut adalah teknik budidaya tanaman kelapa. Yaitu yang pertama itu pemilihan bibit kelapa. Pemilihan bibit kelapa ini terkait dengan sumber bibit, di mana buah kelapa calon tanaman didapatkan dari kriteria buah kelapa yang dapat dijadikan sebagai bibit. Pembibitan atau persemaian. Bapak-bapak dalam pembibitan ini atau persemaian terkait dengan dua hal, yaitu lokasi persemaian dan persemaian buah kelapa di lokasi persemaian. Lokasi persemaian. Lokasi pembibitan untuk perkebunan kelapa antara lain topografi datar, sistem drainase baik, dekat dengan sumber air, dan dekat dengan lokasi penanaman buah kelapa. Drainase yang baik membuat air tidak menggenang, sehingga menghindarkan bibit dari penyakit karena terlalu basah atau lembab. Persemaian buah. Benih yang sudah disiapkan disayat selebar 5 cm pada tonjolan sabut sebelah tangkai yang berhadapan sisi terlebar dengan pisau yang tajam, dan penyayatan dilakukan satu arah. Benih yang diberi disinfektan ditanam ke dalam tanah yang dibenamkan sebanyak 2/3 bagiannya, dengan bagian yang disayat menghadap ke atas dan mikrofil menghadap ke arah timur. Jarak tanam yang dianjurkan adalah posisi segitiga bersinggungan, di mana setiap 1 meter persegi dapat diisi sejumlah 30-35 benih. Itu selanjutnya kita masuk penanaman bibit kelapa. Yang pertama itu waktu dan jarak tanam. Jarak tanam pada tanaman kelapa menggunakan pola segitiga sama sisi. Penggunaan pola ini bertujuan untuk pemanfaatan sinar matahari dengan maksimal, sehingga pertumbuhan tanaman kelapa menjauh lebih optimal. Itu kita masuk penanaman. Topsoil yang diambil dari pembentukan lubang tanah dicampur dengan fosfat sebanyak 300 gram. Kemudian tanah kembali dimasukkan ke dalam lubang tanam. Polybag dipotong melingkar pada bagian bawah. Kemudian bibit tanaman dimasukkan ke dalam lubang tanam. Polybag kemudian ditarik ke atas dan digantungkan pada ajir yang dibuat sebagai penanda untuk memastikan bahwa polybag sudah terlepas. Yang selanjutnya itu pasca panen. Pemanenan buah kelapa dilakukan jika buah sudah berumur 12 bulan. Sebanyak 4/5 bagian kulit buah kering dan berwarna kecoklatan. Kandungan air berkurang yang untuk pemanenan kelapa ini dapat dilakukan sebulan sekali. Itu penanaman dapat dilakukan dengan membiarkan buah kelapa jatuh dengan memanjat pohon, atau juga dengan menggunakan gala. Pada dasarnya setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oke. Setelah tadi untuk budidaya, kita masuk lagi ke 1. Oke, lanjut. Setelah kita tadi membahas tentang budidaya, kita masuk dalam perawatan. Tanaman kelapa
merupakan tanaman serbaguna atau tanaman yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Seluruh bagian pohon kelapa dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia, sehingga pohon ini disebut sebagai pohon kehidupan. Itu ada beberapa fase yang kita harus perhatikan dalam perawatan pohon kelapa ini. Yang pertama, penjajaran dan penyulaman. Penyulaman dilakukan terhadap tanaman yang tumbuh kerdil, diserang hama dan penyakit berat dan mati. Dilakukan pada musim hujan setelah tanaman sebelumnya didongkel dan dibakar pada musim kemarau. Oke, lanjut. Penyiangan. Penyiangan dilakukan pada piringan selebar 1 meter pada tahun kedua 1,5 meter dan ketiga 2 meter. Selanjutnya itu pembubunan. Dilakukan setelah tanaman menghasilkan dengan cara menimbungkan tanah di bagian atas permukaan sekitar pohon hingga menutup sebagian batang pohon yang dekat dengan akar. Perempalan. Perempalan ini dilakukan terhadap daun dan penutup bunga yang telah kering atau berwarna coklat dengan cara memanjat pohon kelapa ataupun dibiarkan sampai jatuh sendiri. Kita masuk pemupukan. Dilakukan terhadap pemupukan ini dilakukan apabila tanah tidak dapat memenuhi unsur hara yang dibutuhkan. Pada umur 1 bulan diberi 100 gram urea per pohon menyebar pada jarak 15 cm dari pangkal batang. Selanjutnya 2 kali setahun, yaitu pada bulan April atau Mei akhir musim hujan dan bulan Oktober November awal musim hujan. Selanjutnya pengairan dan penyiraman. Penyiraman dilakukan pada musim kemarau untuk mencegah kekeringan. Dilakukan 2 atau 3 hari sekali pada waktu sore. Caranya dengan mengalirkan air melalui parit-parit di sekitar bedengan atau dengan penyiraman langsung. Waktu penyemprotan pestisida dilakukan setiap 20 hari dengan menggunakan Sevin 85 WP, Basudin 10 gram, Biosril 25 EC dengan konsentrasi 0,4% setiap 10 hari atau 0,6% setiap 20 hari. Caranya menggunakan sprayer. Salah satu rekomendasi paling sesuai untuk menunjang kualitas tanaman kelapa salah satunya pupuk GDM organik. Oke, baiklah, inilah tadi hasil dari materi yang saya angkat. Mungkin bapak-bapak ingin bertanya atau tidak, belum paham betul mengenai teknis budidaya dan perawatan pohon kelapa. Oke, apakah dari bapak-bapak ada yang ingin bertanya? Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh pemilih. Kenalkan, nama saya Tono. Di sini saya ingin bertanya kepada Bapak, jenis pupuk apa yang cocok untuk buah kelapa? Coba jelaskan. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang sangat baik, bagus ya dari Bapak Hartono. Oke, salah satu rekomendasi yang paling sesuai untuk menunjang kualitas tanaman kelapa salah satunya adalah GDM organik yang memiliki banyak kualitas dan kandungan bakteri premium yang sangat bagus untuk meningkatkan pertumbuhan buah kelapa. Yang ingin bertanya? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bapak Penyuluh. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Bapak Kasman, kelompok tani Desa Pau-Pau. Pertanyaan saya itu, apa yang terjadi jika pemupukan secara berlebihan terhadap tanah? Oke, pertanyaan yang sangat bagus ya dari Bapak Kasman ini terkait dengan apa yang terjadi jika pemupukan terlalu berlebihan bagi kondisi unsur hara yang ada di tanah ini. Itu tanah yang selalu dipupuk dengan pupuk kimia berlebih mengakibatkan semua mikroorganisme yang membantu dekomposisi atau menguraikan akan mati, sehingga ketersediaan unsur hara yang ada yang dibutuhkan tanaman tidak ada, atau bisa disebut atau bisa dikatakan sebagai menghambat penyebaran unsur hara oleh akar. Oke, baiklah, itulah jawaban dari saya. Mungkin
Dengan ini mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dari materi ini terkait dengan teknis perawatan dan budidaya ini. Saya harapkan kepada bapak dan ibu-ibu bisa bisa memanfaatkan ilmu yang saya berikan untuk dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari bapak dan ibu dalam pertanian, khususnya dalam perawatan ataupun budidaya tanaman kelapa ini. Untuk itu saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.